Api Randa itu tidak percaya, masa benar terjadi begitu. Kalau terjadi begitu, nah berarti orang-orang di situ semua lihat dong. Askar atau polisi, tentara yang di situ menjaga, lihat, oh nggak ada yang lihat. Loh ya nggak ada yang lihat guru sekumpul kok, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang guru sekumpul yang diceritakan oleh Gus Fuad itu melihat Nabi keluar dari kubur. Kemudian mencium apalah, mencium tangan atau mencium lutut ya. Yang pastinya mencium gitu ya. Dan ketika itu Gus Fuad mengatakan bahwa Firanda ini tidak percaya wali ya. Terus katanya Firanda ini tentara-tentara di situ, askar-askar di situ tidak melihat kalau kuburan Nabi itu bergetar ya. Kemudian Nabi itu keluar. Yang bisa melihat ya wali-wali. Nah, kata Gus Fuad seperti itu ya. Terus ada kata-kata yang kurang menyenangkan yaitu Firanda itu matanya picek. Ya, matanya picek itu adalah buta katanya gitu. Orang melihat itu nisan tidak apa-apa, padahal sebenarnya nisan itu bergoyang, bergemuruh. Nah, yang tahu ya wali kan melihat. Orang umum tidak melihat. Nek musuh Firanda, kita yang lain kan nggak lihat, saya juga nggak lihat. Ya picek matamu soalnya kan gitu tuh. Ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Terus kan pernah cerita waktu ziarah Rasulullah itu diceritakan oleh guru sekumpul nisan Rasulullah itu kan bergoyang-goyang, kemudian Rasulullah keluar. Wah, jadi kuburan Rasulullah itu ya dilihat guru sekumpul itu bergoyang-goyang gitu ya. Kemudian Rasulullah itu keluar ya. Mari kita lanjutkan ya. Api Randa itu tidak percaya, masa benar terjadi begitu. Kalau terjadi begitu, nah berarti orang-orang di situ semua lihat dong. Askar atau polisi, tentara yang di situ menjaga, lihat, oh nggak ada yang lihat. Loh ya nggak ada yang lihat guru sekumpul kok, gimana sih? Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kata Gus Fuad ini, kuburan Nabi SAW itu bergoyang ya. Ya. Jadi yang hanya bisa melihat itu guru sekumpul ya. Dan orang yang lain yang ada di situ itu tidak ada yang bisa melihat ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah ini lebih menarik lagi ya. Mari kita simak ya. Nah, wali-wali yang lain pasti melihat yang di situ kan. Wali-wali yang lain. Nah, wali kan dibukakan hijabnya melihatnya. Orang umum melihat misalnya Rasulullah aja kan lihat orang umum di situ, Bang. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan, Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Jelas kan heboh. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang, goyang kan apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun pasti ada pengikutnya. Iya, betul. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Apa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ini jelas-jelas ya teman-teman ya. Ini jelas-jelas adalah berhalusinasi ya. Dan tidak benar ya. Dari sisi mana ya? Kalau di situ itu ada wali-wali yang bisa melihat ya. Jelas ini adalah berhalusinasi. Bisa jadi ya, saking rindunya ya, kemungkinan saking rindunya kemudian bisa berhalusinasi melihat kuburan Nabi keluar. Setan itu menggoda orang-orang yang ahli ibadah ya, orang ahli ibadah digoda. Dan banyak orang-orang yang tergelincir karena godaan oleh syaitan ini. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai yang dilihat itu adalah tipu daya syaitan. Mari kita simak. Tadi tetap. Iya. Lah kalau bergoyang-goyang berbunyi, lah ya bunyinya tidak diperdengarkan orang. Orang melihat itu nisan tidak apa-apa, padahal sebenarnya nisan itu bergoyang, bergemuruh. Nah, yang tahu ya wali kan melihat. Orang umum tidak melihat.
Ya, ada yang pengikutnya, terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya ya. Karena iblis menghias. Betul. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Ini dari mana ya? Yang tahu itu wali dari mana ya? Jadi umat Islam itu jangan dibodoh-bodohi ya. Harus kita itu berpegang teguh kepada dalil ya. Bukan dengan cerita-cerita yang seperti ini ya. Mari kita lanjutkan. Nah ini maksudnya itu kadang-kadang itu orang Wahabi itu sukanya itu ya, karena pendek otaknya, pendek akalnya, itu memahami realitas spiritual itu mereka lihat, mereka pandang sebagai realitas material. Orang Wahabi ini bukan pendek akalnya ya. Orang Wahabi ini tidak mudah termakan oleh cerita-cerita khurafat seperti ini. Karena orang Wahabi ini itu berpegang teguh kepada dalil Al-Quran dan surah Nabi SAW. Dan para sahabat salafus soleh. Kalau ada dalil, maka oke ya. Maka oke. Kalau tidak dalil, ya gimana? Karena agama ini dibangun di atas dalil. Mari kita lanjutkan. Kalau jenenge realitas alam benda, ya beda. Itu tuh, ya beda. Rasulullah misalnya, saya contohnya Wahabi nggak percaya kalau Firanda itu bersama Rasulullah, mungkin juga nggak percaya, atau bisa dibaca nggak percaya. Rasulullah tiba-tiba misalnya duduk, kemudian Rasulullah diam sebentar, terus iya. Terus Rasulullah bilang, ini baru saja malaikat Jibril mengatakan begini dan begitu kepada saya. Nah, musuh Firanda kan yang lain kan nggak lihat, saya juga nggak lihat. Ya pisek matamu soalnya. Bicara juga saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan, terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Astagfirullah ya. Katanya kalau Ustadz Firanda itu ya duduk bersama Rasulullah, ini misal katanya ya. Kemudian Rasulullah itu mendapat wahyu ya. Kemudian Rasulullah itu iya. Terus Ustadz Firanda ini katanya kok bisa begitu, misal seperti itu ya. Karena Rasulullah itu mendapat wahyu, nggak percaya. Jelas beda ya teman-teman ya. Jangan disamakan ya guru sekumpul itu dengan Nabi SAW. Itu jauh sekali perbedaannya ya. Itu jauh sekali perbandingannya. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Nabi. Karena Nabi SAW itu seorang utusan Allah, ya, seorang Rasul. Jadi orang-orang yang sudah memeluk Islam ya, seperti para sahabat ya, ketika para sahabat itu berkumpul dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW itu mendapatkan wahyu, tetap percaya ya apa yang Nabi SAW itu sampaikan. Ya berbeda dengan cerita ini ya. Kok disamakan dengan Nabi? Jelas perbandingan yang jauh sekali. Kalau Nabi jelas mendapat wahyu ya. Kalau seorang Islam, Muslim tetap percaya kepada Nabi kalau mendapat wahyu. Beda dengan orang kafir ataupun orang musyrikin Mekah dulu, tidak akan percaya. Kalau sudah beriman jelas percaya. Berbeda dengan ya cerita khurafat seperti ini, jelas tidak percaya. Kok yang lain nggak bisa melihat, dia sendiri yang bisa melihat. Dan ini adalah jelas-jelas berhalusinasi ya. Sekarang umat Islam itu sudah cerdas ya. Mari kita lanjutkan. Gimana sih? Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi begini, wali itu tetap wali, percaya saja kepada wali, selesai. Wali itu tetap wali, percaya saja ya. Dari mana bisa mendapat predikat wali ya? Kita tidak tahu ya, dari mana. Kalau di zaman sekarang ini ya, mengaku-ngaku ya, melihat Nabi, kuburan Nabi keluar ya, itu bukan ilham ya. Tidak ada satupun sahabat yang mampu melihat, yang katanya ada cerita ya, melihat Nabi kuburnya bergoyang ataupun ditemui Nabi SAW ya, ketika sepeninggalan beliau tidak ada pun sahabat yang bertemu, apalagi istri Nabi dan putri Nabi yaitu Fatimah. Tidak ada satupun ada riwayat ketika Nabi SAW sudah wafat, ketika terjadi perang ya, terjadi perang antara kaum muslimin yaitu perang saudara antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Nabi SAW itu tidak pernah mendatangi kedua sahabat itu. Bahkan ketika itu perang saudara ini pecah. Bahkan banyak yang menelan korban. Akan tetapi Nabi tidak pernah mendatangi kedua sahabat itu ataupun untuk mendamaikan, tidak ada. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa bisa bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan sadar, maka itu jelas bohong.
Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.